Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 8 sampai 12. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi siapa saja menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi siapa saja menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan senantiasa berbahagia. Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 8 sampai 12. Saudara dan saudari terkasih, terkadang sangat sulit untuk mengaku Yesus di hadapan orang lain. Kita memikirkan kemungkinan kemartiran dan kita semua bertanya-tanya, apakah kita dapat setia kepada Yesus jika kesetiaan kepada Yesus berarti kematian akan menimpa diri kita. Kita mungkin berpikir bahwa kita bersaksi tentang Yesus dengan cukup baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi apakah kita benar-benar melakukannya? Saudara dan saudari terkasih, kita terkadang mendengarkan serangan terhadap Yesus dan gerejanya tanpa ada keberatan dari diri kita. Kadang-kadang kita bahkan mengangguk atau tersenyum seolah membiarkan bahwa kita setuju. Kita sendiri tidak akan pernah mengatakan hal seperti itu, tetapi kita tidak benar-benar membela Yesus, bahkan ketika tidak ada kemungkinan untuk menjadi martir. Saudara-saudari terkasih, berapa banyak dari diri kita yang tidak membuat tanda salib di tempat umum? Hal ini adalah hal yang sederhana, sesuatu yang kita lakukan setiap kali kita datang ke rumah makan. Tetapi entah bagaimana, hal itu bisa sangat sulit dilakukan, di mana satu-satunya beban adalah bahwa orang mungkin berpikir kita adalah orang Katolik. Saudara-saudari terkasih, ajaran Kristus tentang penghujatan terhadap Roh Kudus mungkin mengkhawatirkan, karena kita mungkin berpikir bahwa ada dosa yang tidak dapat diampuni. Namun tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni. Kasih dan belas kasihan Allah sangatlah kuat melawan dosa. Penghujatan terhadap Roh Kudus telah dipahami oleh gereja sebagai ketidakpedulian terakhir bahwa Roh Kudus sedang mencoba untuk meyakinkan kita akan dosa-dosa kita dan kita tidak mau menerimanya. Jika kita akhirnya yakin tidak ada penghujatan terhadap Roh Kudus, namun jika kita mati tanpa menerima kebenarannya, maka kita akan bersalah karena menghujat Roh Kudus. Apakah kita membiarkan Roh Kudus meyakinkan diri kita dan dosa-dosa kita? Apakah ada hal-hal yang gereja ajarkan yang tidak ingin kita terima? Apakah ada dosa yang menurut kita tidak terlalu buruk karena kita ingin menjadikannya bagian dari hidup kita? Saudara-saudari, dosa tidak dapat diampuni jika tidak diterima sebagai dosa.
Mungkin kita tidak terlalu khawatir akan diseret ke pengadilan karena kekristenan kita, tetapi kita masih harus bersaksi tentangnya setiap hari dalam hidup kita. Kemanapun kita pergi atau apa yang kita lakukan, kita adalah saksi dari iman kita kepada Yesus. Kata Yunani martir berarti saksi. Kita perlu membiarkan Roh Kudus berbicara melalui diri kita ketika kita di hadapan orang lain. Orang-orang akan menilai bukan hanya diri kita, tetapi juga akan menilai semua orang Kristen dengan tindakan kita. Maka kita hendaknya hidup dalam amal kasih sebagai tanda seorang Kristen yang sejati. Kita perlu menemukan sikap rendah hati dengan mengakui kepicikan dan keberdosaan diri kita. Kita perlu menjalani semua kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, satu-satunya cara agar kita dapat melakukan semua itu adalah dengan membiarkan Roh Kudus membimbing hidup kita, sehingga hidup kita adalah kesaksian yang dibutuhkan orang lain. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.